Penyidik Satreskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis yang dilakukan oleh mantan pacarnya. Dalam rekonstruksi tersebut, adegan yang dilakukan tersangka diperagakan oleh peran pengganti karena luka tembak di kakinya belum sembuh. Melengkapi berkas penyidikan kasus pembunuhan dengan korban AK, gadis Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung, Jawa Timur, penyidik Satreskrim Polres Tulungagung menggelar rekonstruksi. Rekonstruksi ini dilakukan di 3 tempat, yakni di Mapolres Tulungagung, di TKP di rumah korban, dan di sungai tempat tersangka membuang barang bukti HP. Dalam rekonstruksi di 3 tempat tersebut, polisi menghadirkan tersangka MT, warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu. Namun adegan rekonstruksi diperankan oleh pemeran pengganti. Tersangka hanya mengikuti jalannya dari kursi roda karena luka tembak di kaki kanannya belum sembuh. Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Agung Kurnia Putra mengatakan, dalam rekonstruksi terdapat 69 adegan. Adegan pertama hingga adegan ke-20 dilakukan di Mapolres. Adegan selanjutnya digelar di TKP. Adegan di TKP rumah korban dimulai ketika tersangka hendak masuk ke rumah korban melalui pintu depan namun terkunci. Kemudian tersangka masuk rumah melalui atap membuka 5 buah genting. Aksi pembunuhan diperagakan antara adegan ke-50 hingga 60, di mana saat itu tersangka masuk ke kamar korban, membekap mulut korban dan menusuknya pada bagian dada, leher dan pundak korban menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Usai melakukan pembunuhan, tersangka kemudian membuang senjata tajam ke sungai di depan rumah korban, lalu membuang telepon genggam milik korban ke sungai besar yang berjarak sekitar 300 meter dari TKP. Hari ini kita melakukan rekonstruksi terkait pembunuhan dengan korban almarhum Risma, kemudian pelakunya saudara MT atau Mustaqim. Kita lakukan rekonstruksi di rumah korban, kemudian juga di sekitar rumah korban dan di kantor polisi sebagai pengganti tempat kejadian sebelum TKP. Di rekonstruksi ini kita melaksanakan 69 adegan yang dibagi menjadi beberapa sesi di antara beberapa tempat tersebut. Kemudian juga pelaku dalam hal ini kita lakukan peran pengganti karena memang pelaku atau tersangka ini masih dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan rekonstruksi. Sesuai dengan BAP dan semua kejadian sesuai dengan BAP, tidak ada yang berubah dan tidak ada yang ditambahi dan dikurangi. Yang paling fatal di adegan keberapa kira-kira? Di antara adegan antara sekitar 50 sampai ke 60 itu adalah fokus di kejadian kita di dalam kamar ya. Itu kejadian pembunuhan, kemudian kejadian konfliknya dulu, ya, sempat ada perlawanan dari korban, kemudian pembunuhan, kemudian ada adegan persetubuhan antara korban dengan almarhum. Pelaku model perlawanannya korban. Pelaku ya. Model perlawanannya korban. Pada saat korban itu tertidur, kemudian mendengar ada pelaku masuk, akhirnya korban mendorong dari pelaku. Tapi karena pelaku ini lebih kuat mungkin, kemudian juga membawa sajam, akhirnya korban langsung ditusuk di bagian dada 1 kali, kemudian ditikam berkali-kali di banyak tempat ya. Banyak tempat, kalau secara visum kan ada di leher, kemudian ada di dada juga. Di situ yang paling fatal dan menyebabkan kematian. Tidak sempat teriak? Tidak sempat berteriak karena ditutup mulutnya oleh tersangka. Untuk adegan di Polres ada berapa dan? Di Polres sekitar 25 adegan. Kalau kita lihat hasil visum kan juga ada bekas cengkraman kuku di leher dan di mulut, di pipi korban, kemungkinan akibat pembekapan pakai tangan. Setelah pelaksanaan rekonstruksi ini, penyidik menargetkan pelimpahan berkas ke jaksa dalam 1-2 pekan ke depan. Dalam kasus ini, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan.